audio siaran langsung. Tampilkan video siaran langsung Anda. Bunyi. Senyapkan audio siaran langsung Anda. Tampilkan video siaran langsung Anda. Gambar. Assalamualaikum. Sembunyikan video siaran langsung Anda. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat sempat, nikmat tempat, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa sedikit kurangan apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Pada malam hari ini perkenankan saya membacakan susunan acara tausiah pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga tausiah ini, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Faizul. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum
Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط 2, 1, 3. Foto profil akhir. Langsung. Pilih kiri 30 bergabung. Tanggal gambar ramai tampilan. Tombol. Joko 198 bergabung. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Pilih kiri 30 bergabung. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
tersebut mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan Pesan WhatsApp 3200 pesan dari Imam Syam. Menjalankan yang ketiga yaitu tausiah inti yang akan dibawakan oleh Bapak Arifin. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulul karim. Muslimin muslimat jamaah salat Isya Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat, hidayah dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh barokah di Masjid Allah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga berkumpulnya kita sebagai upaya untuk bersyukur dan mengabdi kepada Allah dengan bukti kita malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Jamaah rahimakumullah, tentu kita sudah paham bahwa setiap datang bulan Rabiul Awal maka banyak umat Islam bahkan seluruh dunia memperingati Maulid Nabi. Tanggal pinten? Kali 11 Rabiul Awal. Alhamdulillah saat ini bahkan di negara kita saat Maulid Nabi maka saat itu libur nasional. Nanti libur betul kepada bilang sini. Libur nih, karena pegawainya juga libur, tentu juga libur. Baik, dalam peringatan ini tentu harapannya ya, sebagai waktu yang tepat untuk kemudian membangkitkan diri, menjaga semangat untuk bagaimana perjuangan Nabi terus berjalan. Ya, buktinya maka monggo kita teladani, kita ikuti. Dan sejak kapan kalau dimulainya peringatan Maulid Nabi itu? Zaman sahabat sampai apa derek? Halo, derek. Sejak kapan? Yang pernah panjenengan ketahui sejak kapan? Bahkan karena tidak pernah dilakukan para sahabat, orang mengatakan bid'ah, mengada-ada itu. Terus kemudian, halo, kalimat yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu bid'ah betul atau tidak? Tidak. Karena Nabi pun memperingati dirinya. Buktinya apa? Ketika ditanya kenapa hari Senin
Rasul puasa karena hari Senin adalah lahirku. Nabi saja mengaku lahirnya diingati, bahkan sampai dipuasai. Ya, apalagi kita hanya mengikuti. Kalau maulidnya Nabi tentu kita harus senang bahkan. Ya, karena lahirnya Nabi, bahkan nabi-nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad pun baru dikabarkan akan datang nanti Nabi Muhammad sudah senang. Ya apalagi kita yang mengganti, yang menjadi umatnya tentu lebih senang. Senang apa enggak? Senang. Sekarang pertanyaannya, karena kita memperingati lahirnya Nabi, tentu semuanya senang terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang pertanyaannya, seandainya Allah izinkan pada malam hari ini Nabi kita Rasulullah SAW hadir di tempat ini, apa yang akan panjenengan lakukan? Apa yang akan kalian ucapkan? Jenengan Mas Eksi, apa yang akan jenengan lakukan? Ketika di depan panjenengan saya Allah izinkan ketemu dengan Nabi, ketemu dengan Rasul. Ada yang lain? Salam. Tidak ketemu di depan panjenengan, ketemu ya Allah, nanti yang kita bayangkan begitu indahnya, begitu kita berharap mendapatkan samanya. Saat ini beliau hadir duduk di depan kita. Saat ini duduk di depan kita, apa yang akan panjenengan ucapkan? Baik, apa yang akan panjenengan ucapkan? Duduk di depan panjenengan sekarang, beliau. Apa yang akan panjenengan ucapkan? Halo? Hah? Senang tidak? Maka bukti senang itu apa yang akan panjenengan ucapkan? Pesan IM 3 Baik, bahkan bisa jadi kalau betul di hadapan kita hadir Nabi kita Muhammad SAW, kita tidak bisa berkatakan. Rindu panjenengan bertemu beliau, sholatlah yang banyak, mimpi kami pandangan. Ini banyak para orang-orang soleh dahulu bertemu dalam mimpinya. Salah satu yang dilakukan adalah sering bersolawat kepada beliau. Karena Nabi, karena Allah dan malaikatnya pun bersolawat, apalagi kita sebagai umatnya. Jadi seringkali kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau ketemu Nabi. Musuhnya saja ketemu Nabi yang berharap sebelumnya ada seorang kafir Quraisy pandai bersair, maka kemudian diperintahkan gawe sair sing elek-elek Nabi. Tapi ketika diperintahkan oleh orang Quraisy jahat saat itu, saya ingin ketemu dulu baru saya bisa ngomong. Maka ketika bertemu betul, apa yang terjadi? Dia tidak bisa berkata-kata, malah kemudian kata-kata yang baik, syair-syair yang baik yang dia ucapkan, bahkan hanya dengan melihat pribadi Nabi, penyair itu kemudian menjadi Islam. Dan akhirnya alasannya kenapa dia tidak bisa menyampaikan, ketika ketemu bercahayalah diri Nabi. Jadi cahaya yang menyinari, yang menerangi, yang menenteramkan orang yang berada di sekitar. Maka monggo pada kesempatan yang baik ini, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Jadi semoga dengan kita peringati saat ini Rasul kita Muhammad SAW melihat kita hadir di tempat ini, kemudian ya, merestui pertemuan kita saat ini, kemudian semoga kelak kita mendapatkan kesabaran di akhirat. Amin. Karena memang itu yang kita tunggu. Maka monggo untuk peringatan ini kita sholawatan. Biasanya sholawatnya berikut yang dipimpin. Halo, monggo kita sholawatan dulu. Biar sholatnya sholawat nopo. Halo. Mana? Yang biasa saja, jadi sehingga kita bareng-bareng soal kabeh. Biasanya apa?
mulkil alim. Alhamdulillah, semoga dengan selawat yang kita baca Allah akan mudahkan memberi syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, akan kami lanjutkan barangkali sebagai materi terkait dengan Maulid Nabi. Jadi dengan kita maulidan saja kita bisa menangis. Saya tidak bisa bayangkan kalau ketemu beliau. Kita hanya sholawat saja menangis. Apalagi ketemu beliau yang kita rindu syafaatnya. Yang kita tahu dari banyak riwayat memberitahukan kepada kita begitu pedulinya Nabi kita pada umatnya sampai beliau meninggal dunia dikabarkan dengan kebaikan surga. Bukan itu yang beliau tunggu, tapi bagaimana nasib umat, bagaimana umat. Jadi kita dipikir begitu hebat oleh Nabi. Karena kita tahu surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami Allah tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi dengan hadirnya Nabi, alam ini semuanya meliputi kebahagiaan dan rahmat yang begitu hebat. Maka sebagai umat Muhammad tentunya kita juga hadirnya kita, adanya kita bisa memberi rahmat. Paling tidak menyakiti yang lain, paling tidak merugikan yang lain. Syukur bisa manfaat, syukur bisa memberi dan sebagainya. Monggo apa yang kami sampaikan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tidak bisa memberi, paling tidak merugikan orang lain. Sadar? Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, paling tidak merugikan orang lain. Karena Nabi seperti itu sifatnya. Dan memang diutusnya Nabi sebagaimana hadis yang kami tadi baca, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia. Jadi monggo pada kesempatan yang baik ini kita koreksikan pada diri kita masing-masing, sudahkah baik akhlak kita? Kalau memang jawabannya belum, monggo kita perbaiki. Bila jawabannya sudah, monggo kita tingkatkan. Karena memang itu ajaran yang diajarkan Nabi. Masing-masing sok gaya nesu. Apakah itu contoh Nabi? Artinya harus kita tinggalkan. Di situ seorang ngerasani. Oke, yakin banget dirasani. Kalau yakin dirasani biasanya juga persoalan dengan dirinya. Oh, ini memang pantas dirasani. Oh, yang namanya bisa. Jadi monggo pada kesempatan yang baik ini kita tahu Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Monggo kita jaga diri untuk bagaimana menjaga agar diri kita mempunyai akhlak yang mulia. Seperti yang disampaikan, kalaupun tidak bisa memberi manfaat, jangan sampai merugikan orang lain. Kalaupun tidak bisa memberi, yang penting jangan mengurangi. Misalnya kayak ini mengurangi, kan masalah. Misalnya manfaat malah merugikan, jadi jangan sampai seperti itu. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, maka yang harus kita ikuti itu. Peran dan posisi Rasul Allah Muhammad SAW rahmat bagi semesta alam. Jadi dengan hadirnya Nabi, lahirnya Nabi, seluruh alam ini senang, bahagia. Maka datangnya lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian kita tidak senang, tentu menjadi aneh. Bahkan malah
yang mengada-ada akhirnya kemudian ora itu kuwi dilakoni. Kalau senang dengan hadirnya Nabi itu nopo mboten? Pasti itu logikanya tampil. Wong anak kita ulang tahun seneng nopo mboten? Lah Nabi ini diperingati lahirnya orang seneng, takwa lahirnya orang seneng kan bukan. Monggo ini untuk kita tanamkan sebagai pemahaman kita, ketika kita dengan itu ya biasa saja orang yang biasa. Karena memang yang namanya maulid peringatan ini bukan hal yang wajib, harus ingat bukan yang wajib. Jadi dilakoni monggo, boten monggo, boten kemudian dilakoni orang apa, dilakoni orang apa, dilakoni dosa, itu masalah. Datangnya Nabi tentu senang. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun dalam banyak riwayat disampaikan mereka senang dengan hadirnya nanti Nabi akhir zaman karena sebagai rahmat seluruh alam. Di makhluk-makhluk Allah yang lain selain manusia dengan hadirnya Nabi, lahirnya Nabi itu senang, bahagia. Maksud kita umatnya tidak bahagia. Jadi setiap perilaku, perkataan, sikap, kebiasaan dari Rasulullah SAW monggo bisa kita pelajari, kita tiru, ya sekuat kemampuan kita tentu. Karena kita tahu beliau benar sosok yang berakhlak mulia, yang sebagaimana Allah beritahukan kepada kita, tidak ada suri toladan yang bisa kita tiru dalam segala kehidupannya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seringkali kita pengen apik, ini yang dicontoh tentu Nabi itu mesti keliru. Paling tampil untuk kita bagaimana dalam rangka memperingati ini, maka monggo sekuat kemampuan kita ikuti apa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita. Nabi kita tidak pernah marah, maka kita tidak marah. Apa kata Nabi? Takadok walakal jangan marah, maka balasannya surga. Kan enak toh? Sing nesu berarti ra pengen surga. Sing nesu sinten iki kaya nesu? Halo? Sing kaya nesu ngaco. Ngaco, bagus. Jadi yang jelas kalau kita ingin surga jangan marah. Jadi jangan pakai ilmunya manusia. Ilmunya manusia menurut psikologi, menurut kedokteran, yang gue nesu kok ndak ganti penyakit itu kata orang. Gimana? Tapi salah kata agama kita, tapi tidak mengajarkan itu. Kalau kamu marah maka tahanlah. Dan orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri dari marah. Kan beda banget karena ilmu manusia. Kalau kemudian karena mengikuti ilmu manusia, nek nesu apa saja dibatini. Anda betul ngomong ini. Ya, jadi monggo sederhana aja yang kita ingin sampaikan. Jangan marah. Oh Nabi itu tidak marah. Nabi itu kalau dihina, kalau urusannya yang pribadi, beliau tidak pernah marah dengan siapapun dan bagaimanapun perlakuan kepada dia. Bahkan sampai dilempari kotoran, sampai kemudian dilempari batu berdarah pun tidak marah. Sampai malaikat yang marah saja pengen membalikkan gunung kepada kaum itu, Nabi nilai ojo. Sopo nanti keturunannya jadi orang baik. Jadi kedepannya mesti berpikirnya baik semuanya, insya Allah hasilnya juga baik. Al-Quran menggambarkan arti penting dari kedudukan Nabi yang sampai oleh kita bahwa amal dan jasa beliau diungkapkan menggunakan yang fi'il mudhari, artinya sekarang dan yang akan datang, dan itu betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu absolut pasti sesuai dengan zamannya dan tidak mungkin akan ketinggalan zaman. Apa yang telah kita dengar terkait dengan hadis Nabi, monggo sekuat kemampuan kita lakukan. Seringkali kan kadang bukan Nabi, jadi bikin
begitu hebatnya Nabi kita dengan lahirnya itu karena sebelumnya pemahamannya adalah para pemahaman yang saat itu kaumnya Nasrani atau Nabi Isa yang dianggap saat itu dan bahkan sampai sekarang yang namanya Nabi Isa adalah bukan manusia, maka Nabi dengan hadirnya menunjukkan bahwa beliau manusia. Maka kemudian diajarkannya pula sholawat. Artinya kok diberi, ya karena memang manusia. Kalau yang kuasa atau zat yang disembah tentu tidak perlu kita sholawati, tidak perlu orang lain, tidak perlu bantuan orang lain. Bukan berarti kita sholat membantu Nabi, bukan, mengagungkan Nabi, karena sebagaimana Allah pun menuntunkan demikian. Innallaha wa malaikatahu, dan Allah dan malaikatnya pun bersolawat. Apalagi kita, mestinya kita sudah diturunkan oleh Allah agar kita bersolawat. Kemudian yang selanjutnya ingin kami sampaikan bahwa datangnya Nabi kita untuk menyempurnakan nikmat, karena memang dengan datangnya Nabi, ya Islam kemudian sudah menjadi agama yang sempurna, yang siapapun mau memeluknya pasti selamat. Maka Allah pun memberitahukan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kowe aja mati sadurunge Islam. Jadi monggo kita jaga Islam kita itu sampai mati. Tapi tidak mungkin bisa kita jaga dengan baik tanpa menjaga iman dulu. Dan untuk bikin iman itu senantiasa ada pada kita, maka takwalah yang harus kita lakukan. Takut kepada Allah, patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi kan jelas. Kalau ngaku wong iman berarti harus takwa. Dan kalau kita lakukan itu pasti iman dan Islam bisa kita bawa mati. Karena kunci untuk bisa masuk surganya Allah, mati selamat, maka harus Islam. Walaupun kita orang Muslim, kecuali kita Islam. Seringkali kan banyak kuai keri-keri, bukan sahabat langsung disolok sulit. Ngomong yang baik saja, kalimat-kalimat thayyibah yang Allahu Akbar subhanallah, belum tentu orang biasa mengamalkan itu. Pokoknya orang tahu pun. Dan kebiasaan yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, pokoknya biasanya miso apa baca? Yang miso, penak kan miso, penak gitu. 1249 pesan dari Imam Syaf. Betul. Perselamatan maksudnya. Jadi monggo hal-hal yang diturunkan Nabi sekuat kemampuan kita kerjakan. Termasuk hal yang sederhana yang pasti bisa kita kerjakan. Orang itu masuk, ya, coba betul untuk tidak marah. Bukan tidak boleh marah, ya, tapi menahan diri untuk tidak melampiaskan sepuas-puasnya. Karena termasuk ciri yang akan mendapatkan surga Allah dan ampunannya, ya, orang yang mampu menahan diri dari marah. Bahkan tidak hanya tidak marah, memberi maaf. Surat Al-Imran 134, awalina yufituna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidh. Ini orang yang mampu menahan diri dari marah. Wal afina 'anil nas, bahkan kemudian mengampuni manusia yang barangkali mendolimi kita, membuat kita marah mestinya. Jadi mohon dijaga betul untuk tidak marah. Karena saat ini banyak orang mudah marah. Kenapa saya sampaikan itu? Mungkin dengan orang lain bisa jadi kita mudah untuk menahan diri dari marah. Tetapi seringkali malah dengan keluarga kita dewi gampang masuk. Dewatan. Karena orang liya itu gampang memaafkan, dalam maaf itu gampang. Tapi di rumah, di keluarga seringkali itu sulit. Anjal ngobrol bapak boe di rumah ada. Selalu misalnya kadang dorongan gitu.
seringkali kurang mudah memberi maaf kepada yang lain. Itu pasti. Angel tapi iso. Kalau kita kalau agama itu gampang, mesti mau dopingin udah. Karena mana berapa tak seneng. Contohnya dengan cek naik konser itu rame betul. Rame, bayar loh. Dan hutang itu rame. Naik pengajian orang bayar, ikhlas-ikhlasnya kota infak kita belum tentu banyak datang. Itulah bukti memang perlu perjuangan. Tidak mudah untuk mendapatkan surga kalau kita tidak landasi iman dan Islam. Nah, pokoknya yang saya sebagai tanya, nah, berlamunan khayalan syukuran itu, biarkan saja mereka berpikir seperti itu. Tapi yang jelas kita yakini hanya dengan kita mengikuti Nabi maka kita bisa selamat. Hanya dengan mengikuti ajarannya maka kita bisa selamat. Jadi untuk lebih bagaimana kita menjalankan takwa sebagai bukti iman kita agar Islam nanti bisa kita bawa mati, ya tentu dengan meniru Nabi, meneladani Nabi dalam segala hal. Dan kita tahu bahwa Nabi kita dalam kehidupan sehari-hari apapun bisa kita tiru atau kita teladani. Maka monggo yang kita tahu telah Allah pun meninggikan nama beliau. Quran surat Al-Isra ayat 4, kami telah meninggikan bagimu sebutan bagi namamu. Ini barangkali perlu kemudian kita lihat lebih jauh apa teladan-teladan yang bisa lakukan. Salah satunya tadi buatan gampang nesu, mudah meminta maka itu sudah ada pada dalam kehidupan, mudah tersenyum. Karena saya mau gaya nomor tersebut. Menguyu kabeh. Sederhana saja. Kemudian maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ajaran Nabi yang mudah. Kalau tidak bisa berkata yang baik maka diam saja. Kalau kita maka kalau yang keluar dari mulut kita monggo yang memberi manfaat. Paling tidak yang tidak bahkan tidak bermanfaat. Artinya apa yang kita katakan ini daripada mubadir lebih baik tidak. Enten kosok kadang gue ngisi waktu lu pokoknya ngomong-ngomong ngalor ngidul. Ya bisa jadi malah salah kalau kita banyak ngomong. Maka ajaran Nabi kalau tidak bisa berkata baik dan baik diam. Enten tapi orang karena alasannya kayak kenal, ngomong takut ngalor ngidul. Pada titik tertentu kalau kita bisa menjaga diri baik, tapi seringkali kemudian menjadi yang tidak baik. Masuk dari rasanya kan betul saya ngomong itu. Kita ngomongnya takut-takut. Oh, kenapa rumah ini punya gaul ini itu Allah dari gaul itu. Gimana? Realitasnya begitu. Kalau kita banyak bicara, maka itu yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya maka yu'minu billahi wal yawmil maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hormatilah tetangga. Jadi tentu ketika kita bicara tentang menghormati tetangga, siapapun dia, kalau dia tetangga kita maka kita hormati. Tidak melihat dia Islam atau tidak. Itulah hebatnya Islam. Jadi kalau dia tetangga kita maka kita hormati, kita muliakan. Nah, kalau sampai ada kemudian tonggo nek awake dhewe anyel itu masalah. Lu ngapain orang nek si A, itu masalah. Nabi mengajarkan kepada tetangga kita harus kita muliakan, kita harus berbuat baik pada mereka. Karena memang realitas dalam kehidupan pertama kali yang akan menolong kita itu bukan saudara, bukan kakak kita, bukan bapak kita,
Karena memang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Dan kalau pengen tahu bagaimana sikap, karakter, akhlak seseorang, ya tanyalah tetangganya, itu pasti tahu. Kemudian Nabi pun juga mengajarkan Falukin doi fahu, hormatilah, muliakanlah tamumu. Apakah disebut kamu harus muslim? Tidak juga. Jadi siapa tamu kita, monggo kita hormati. Itulah ajaran Nabi. Jadi jangan kemudian ini teko baik. Pesan 1250 pesan dari Imam Syad. Asal masih dalam batas-batas. Kamu berapa hari? Dikatakan kamu 3 hari. Dan ternyata bagaimana riwayat disampaikan, ketika datang tamu ke rumah kita, pulangnya itu membawa semua masalah yang ada di tempat kita. Gambarannya misalnya penyakit, binatang berbisa itu keluar dengan keluarnya tamu itu. Maka tentu itu menguntungkan hatinya. Jadi monggo ajaran-ajaran Nabi yang barangkali sekarang lupa, karena ajaran kita sudah pelajari, kita ingat kembali ajaran itu. Kata-kata wa'ala. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Artinya atau diam itu nek ora iso ngendikan sing sae, ngilangno sae mendel. Ibarat paku itu kalau kata-kata menganyelkan sudah keluar dari mulut kita, ya ketika nancep di dalam kayu dicabut pasti ada luka, pasti ada luka. Kalau kemudian hati kita sudah dikenai oleh kata-kata orang, seringkali tidak akan pernah hilang, kecuali orang yang mau memaafkan. Kan? Jadi kenapa kemudian perintahnya nek reso yang menengok, karena memang itu cara satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk kemudian mengendalikan diri agar tidak salah, agar tidak keliru. Maka naik minum bilahi wa yamari para penyebaran mauliasud, maka naik minum bilahi wa yamari aktif jaruhu, aktif doibahu. Itu berarti kamu akan dikatakan bukan orang yang beriman manakala ketika adanya kita, kemudian orang itu menjadi takut, menjadi tidak aman. Namanya tahu sok-sok aja. Pesan 1251 pesan dari Imam Syad. Ada ngomongnya coba tiduran, karena orang jalur, nganu, maksud. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Atau paling tidak kita tidak membuat kata-kata yang merugikan orang lain. Besok kalau ini supaya rasanya. Karena orang kalau udah biasa berkata kotor misum itu terpundi mawon itu mesti dilakukan. Oh berkesandung, wah ini malah misum. Itu betul tak? Jadi dari wahai daripada bunyi jangkrik, pitik mungkin alhamdulillah atau kalimat thayyibah. Ini Nabi sudah mengajarkan. Jadi jangan kemudian kalau kamu mau bunyi jangkrik, daripada bunyi sekolah ada manfaatnya, mending manikan. Karena qad aflahal mu'minun, jadi sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Siapa mereka? Al-Rahmanul Rahim, itu dari orang yang menjauhi hal-hal yang muspro atau kata-kata yang tidak memberi manfaat, sendalo dan sebagainya. Kemudian mulai boleh, tapi jangan sampai kemudian sendalo. Apa positif tidak muncul terus, karena bujeng kok di sini. Nek cacile di sini bujeng terus baru itu nangis gitu. Mana nangis tenang, akhirnya padu. Iya, itu kejadian begitu. Karena memang orang yang seringkali bersendagura hatinya menjadi tertutup. Dikandani dan diambil. Karena bacot sama bujeng semua dikandani orang. Jamaah rahimahullah, percayalah Rasulullah SAW itu masih berkomunikasi dengan kita, bahkan aktif. Buktinya apa? Halo. Ya.
tugas Nabi sebagaimana tadi kami baca meskipun tidak konkret dari surat Al-Baqarah 151 Alhamdulillah Minasyaitonirrajim kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kamu telah menyempurnakan nikmat kami kepada Muhammad, kami telah mengutus kepada Rasul antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada Alkitab dan Al-Hikmah Al-Sunnah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi artinya Nabi dengan mukjizatnya Al-Quran sampai sekarang masih komunikasi dengan ya secara khusus tentu melalui wahyu dan sunnah Nabi. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan Nabi ya salah satunya kita mau baca Al-Quran karena itu wahyu yang diberikan kepada Nabi dan itulah hebatnya mukjizat Al-Quran. Mukjizat nabi-nabi yang lain itu ketika beliau Nabi itu meninggal maka hilang dan diturunkan mukjizat kepada Nabi sesuai dengan zamannya. Ketika Nabi Musa musuhnya nopo untuk menghadapi Fir'aun, musuhnya kan tukang sihir, maka Nabi diberi tongkat. Tongkatnya bisa jadi ular, maka bisa makan sihirnya ular-ular tukang sihir. Kemudian bisa membelah laut. Tapi ketika Nabi Musa meninggal, maka ya hilang pula apa yang namanya tongkat Nabi Musa. Apa masih ada di museum? Kan tidak ada. Termasuk Nabi Sulaiman misalnya, zaman Nabi Sulaiman musuhnya nopo. Ya, karena waktu itu megang kuat-kuatan hebat-hebatan, maka Nabi bahkan kendaraan Nabi Sulaiman nopo. Kalau kendaraan Nabi Sulaiman itu Allah diberi kekuasaan untuk bisa naik angin, kan perahu. Bahkan pasukannya semua makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini bisa menjadi pasukan. Ada burung, ada binatang, ada jin pun menjadi tunggangan, termasuk angin. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, ya hilang semua mukjizat itu. Kalau Nabi Isa, mukjizat menghidupkan, karena saat itu banyak penyakit, maka bisa menyembuhkan lepra, bisa menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang mati. Tapi begitu beliau tidak lagi di dunia, maka ya hilang. Berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad. Beliau meninggal masih sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti itu baru hilang. Dan itu membuktikan beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih aktif komunikasi dengan kita. Melalui apa? Ya melalui Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa yang ingin bertemu dengan Nabi, maka salah satunya hidupkanlah sunnah-sunnahnya, bacalah Al-Qurannya, banyak-banyaklah sholawat kepadanya. Ini yang harus kita lakukan. Ada yang bisa cerita berapa hari, berapa kali sehari sholawatan? Halo? Jadi waktu khusus monggo. Jadi tentu banyak manfaatnya dan pengalaman cerita yang sudah. Kalau banyak-banyak kita bersalawat kepada Nabi, maka tidurnya pun bisa ketemu Nabi. Padahal kalau mimpi kok ketemu Nabi, pasti itu Nabi, bukan jin, bukan setan. Tapi kalau ketemu yang lainnya, bisa jadi jin yang menyerupai yang lainnya. Aku ketemu Pak Soekarno misalnya, ya tentu itu bukan Soekarno. Ya, jin atau setan yang menyerupai Soekarno. Maka kemudian ada yang ketemu itu wahyu, ini kan aneh-aneh kan? Karena yang memang bukan yang benar, kecuali kalau kita ketemu. Bahkan
seringkali ketemu Nabi itu tidak capek berkata-kata. Ketemu disenyumi saja Masya Allah. Kalian bisa bayangkan, sekarang beliau duduk di depan kita, kemudian melihat kita dan tersenyum. Bayangkan saja, kira-kira begitu. Jadi pada saatnya dengan bersalawat jangan bayangkan di hadapannya Nabi beliau tersenyum atas salawat kita, itu tentu lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, dan kita bisa lebih khusyuk. Dan saya yakin ketika Panjenengan bisa melakukan itu, pasti hanya salawat saja Panjenengan bisa nangis. Karena memang itulah yang diajarkan Nabi kepada kita. Saat ini Nabi pasti sudah situ, iya, pasti sudah situ. Karena beliau manusia, maka bisa bahwa setiap manusia pasti akan mati. Tapi karena beliau adalah utusan Allah yang diberi keistimewaan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam, yakinilah agar kemudian kita bisa lebih yakin atas ajarannya, bahwa saat ini masih komunikasi aktif dengan kita. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah banyak belajar dari sunnah-sunnahnya, kerjakan sunnah-sunnah beliau, banyak-banyaklah sholawat kepada Nabi. Maka ada ya, umat Islam yang setiap kami senantiasa senang dengan sholawatan itu, boleh jangan salah. Karena kita belajar untuk bisa bagaimana bahagia atas bahagia Nabi yang akhirnya pula berharap mendapatkan syafaat. Karena banyak kisah hanya karena senang Nabi masuk surga kan banyak kisah yang diberitahukan kepada kita bagaimana orang itu karena cintanya, bukan karena banyak amal perbaikannya, hanya karena cintanya kepada Nabi, akhirnya kemudian menjadikan orang itu. Jadi jam 30 8 sampai jam ini cukup. Mana cukup ya betul orang. Ya, untuk masuk gitu. Nanti kamu betul. Nanti. Baik. Jamaah pengajian Maulid Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai Fase 2, kamera digoyang serangan Tuhan. Tinggal 7 menit lagi videonya akan segera tayang. kita tahu bahwa beliau Nabi Muhammad SAW telah wafat dan jasadnya pun telah dikebumikan secara fisik, namun ruhnya, semangatnya, keberkahan dan amal-amalnya senantiasa masih bersama kita terus-menerus sampai sekarang. Dan yakinilah bahwa Rasul SAW masih berkomunikasi aktif dengan kita, dan secara khusus melalui wahyu dan sunnah yang ada. Siapa yang merindukan bertemu Rasul, siapa yang berharap mendapatkan syafaatnya, maka hidupkanlah sunnah-sunnahnya, insya Allah akan bertemu dengan Nabi SAW. Amin. Barangkali ini sedikit yang bisa kami sampaikan, dan untuk mengakhiri mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ni'mati wa jadari wa bihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ibn qulubi wa dawahiha wa rafiyati abdani wa sifahiha wa nuril aqsari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana fil lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat ya Allah ya Hajjah. Rabbana fil lana wa li walidina
آتنا وأمور أهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعين علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Sedikit yang kami bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta